WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar dengan bariau yang memiliki komunitas atau teridentifikasi gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Oknum anggota polisi yang bertugas di Polresta Kota Kendari karena diduga terlibat kasus LGBT. Polisi terus intai aksi pecinta sesama jenis yang menggelar pesta seks. Penelusuran polisi tak hanya membongkar lokalisasi yang menjadi sarang kumpul gay, namun mengungkap jaringan pelaku yang diduga turut melibatkan anak-anak. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, 5 orang tersangka dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS. Hingga kini berkas perkara kasus telah rampung, namun polisi masih menunggu hasil laboratorium dari Polda Jawa Timur untuk proses hukum selanjutnya. Atau LGBT. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk sekelompok orang yang memiliki identitas gender yang berbeda. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1990-an. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian sendiri itu adalah perempuan yang suka sama perempuan, sedangkan gay adalah laki-laki yang suka sama laki-laki. Terus biseksual itu adalah orang yang suka kepada dua jenis kelamin sekaligus, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya itu transgender. Transgender merupakan seseorang yang memiliki identitas gender yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan saat ia lahir. Misalnya, ia lahir sebagai laki-laki, tetapi ia merasa sebagai perempuan, sehingga gaya hidup, cara berpakaian atau bertingkah laku ia seperti perempuan. 4 imam mazhab sepakat tanpa ada perbedaan bahwa LGBT merupakan suatu dosa besar. Mereka hanya berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku LGBT. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menginginkan agar pelaku LGBT diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis. Yang kedua, ada Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan sejumlah alasan. Pertama, tidak ada unsur kesamaan antara keduanya, unsur menyanyiakan anak, dan ketidakjelasan nasab dalam praktik homoseksual. Kedua, berbeda jenis hukuman yang diberlakukan pada sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Baiklah, menurut pendapat Imam Hambali, kalau praktik homoseksual atau yang kita kenal dengan istilah LGBT itu sama atau dikategorikan dengan pelaku zina. Nah, untuk hukumannya, Imam Hambali menyatakan dua pendapat atau dua riwayat tentang hukuman kepada pelaku LGBT. Yang pertama, itu dihukum seperti pezina, yaitu dihukum rajam untuk mereka yang mushan atau yang sudah menikah. Nah, yang belum menikah itu akan dihukum yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun pendapat yang kedua, Imam Hambali mengatakan bahwa pelaku LGBT itu akan dihukum dengan dibunuh dengan rajam, baik dia mushan maupun ghairu mushan. Adapun menurut pendapat Imam Malik bahwa pelaku homoseksual atau yang kita kenal dengan LGBT itu dikategorikan sebagai pelaku zina dan hukuman yang setimpal yaitu dirajam, baik dia pelakunya itu mushan atau sudah menikah maupun ghairu mushan atau perjaka. Dia sependapat dengan Ishaq bin Rahawai dan Asy'ari.
Dalam Al-Quran, kata LGBT tidak akan ditemukan karena istilah tersebut merupakan sesuatu yang baru dikenal di akhir abad 19. Akan tetapi, kewujudan LGBT bukanlah suatu hal yang baru. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya golongan LGBT dimulai sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menceritakan tentang LGBT berkisar dari kisah Nabi Lut. Terdapat 4 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan LGBT. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Lut untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah. Nabi Lut mempertanyakan kepada kaumnya ketika melakukan kedurhakaan yang besar. Apakah kamu melakukan fahisyah, yaitu melakukan pekerjaan yang buruk atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam ini? Kemudian Nabi Lut menegaskan kepada kaumnya bahwasannya perbuatan mereka bukan hanya perbuatan merusak fitrah manusia, namun juga menghambat perkembangbiakan manusia. Yang kedua, dalam Quran Surat An-Naml ayat 54-55, dalam ayat tersebut Nabi Muhammad SAW diingatkan dengan perilaku umat Nabi Lut bahwa apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan fahisyah? Yang ketiga, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165-173. Di dalam ayat-ayat ini, Allah kembali mengisahkan tentang Nabi Lut yang berusaha menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melarang mereka melakukan kemaksiatan, yaitu dengan mendatangi laki-laki dan meninggalkan istri-istri mereka. Namun, seruan itu didustakan oleh kaum Sodom. Maka, kemudian Allah membinasakan mereka dengan mengirim belerang dan api dari langit, lalu membakar mereka dan menjadikan gempa yang membuat bagian atasnya berada di bawahnya. Yang terakhir yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-37. Ayat ini menceritakan tentang para malaikat yang diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka dengan batu-batu dari sijil atau tanah yang keras, yang ada tandanya, yang menunjukkan bahwa batu itu memang disiapkan untuk membinasakan mereka. Kemudian diperintahkan orang-orang mukmin yang ada di negeri itu supaya keluar dari negeri tersebut, sehingga mereka tidak ditimpa azab yang menimpa kaum lainnya. Itulah ayat-ayat LGBT yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kak izin mau tanya, bagaimana pemahaman kakak tentang LGBT? Menurut saya, LGBT itu suatu penyimpangan yang tidak dibenarkan di agama manapun. Dan menurut saya juga LGBT itu sekarang terlalu merajalela di lingkungan global. Dari perspektif kakak sendiri, kira-kira ada nggak ya faktor penyebab kenapa orang itu bisa termasuk LGBT gitu kak? Ada sih beberapa faktor yang sudah saya pikirkan sebenarnya sejak lama. Yang pertama yaitu yang sudah pasti yaitu adalah lingkungan seseorang tentu sangat mempengaruhi sifat mereka ya, maupun secara seksualitas mereka juga. Dan yang kedua yaitu mungkin hormon tubuh. Kakak pernah dengar nggak sih kayak dulu itu seorang laki-laki yang kelebihan hormon X atau hormon Y ya, itu yang menyebabkan mereka berperilaku seperti perempuan. Ya menurut saya itu juga berlaku secara hormon. Berarti ada dua faktor kan, faktor internal dan juga faktor eksternal. Bang, sebelumnya namanya siapa bang? Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Febri Dalsyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2. Oke, terima kasih. Jadi di sini kami ingin bertanya nih bang, bagaimana pandangan abang sebagai mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab mengenai LGBT bang? LGBT itu kan ibaratnya dari segi contoh itu kayak lesbian, kalau laki-laki itu kan biasanya homo. Itu kan dari segi sikap kita menengok orang itu mengaku dia bisa lesbian macam itu. Yang pertama dari kekekangan dari keluarga. Yang pertama kan kita tengok dulu dari diri pribadi beliau tersebut.
bagaimana beliau di dalam keadaan di rumah tersebut menghadapi sistem di kekeluargaan, misalnya ada sistem kekerasan bagi anak. Bisa jadi dari perbuatan orang tua tersebut bisa mengubah pribadi diri anak tersebut, maupun dia bisa lesbi macam itu. Jadi bagi perempuan yang ibaratnya kan lesbian, kalau misalnya kayak macam itu sudah turun menurun dari zamannya para nabi sampai pada zaman sekarang ini gitu. Terus menurut abang apa nih solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasi hal tersebut itu, kalau bagi mahasiswa, kita mengajak kawan tersebut untuk bergaul sesama kita, ibaratnya bergaul dengan yang baik. Soalnya kenapa? Orang tersebut mengalami sifat kayak gitu karena dari sistem pergaulan. Jadi kalau enggak dari sistem kekerasan di rumah gitu kan. Jadi kita mengajak beliau itu bergabung, ibaratnya bukan bergabung ke circle, bergabung ke kita mengajak ke kawan yang lebih baik lagi, terus kita mengajak beliau untuk beribadah atau segala macam gitu. Kan dalam pandangan Islam, manusia kan diciptakan secara berpasangan antara perempuan dan laki-laki, tapi masih banyak yang menyimpang halnya, apalagi LGBT. Nah, menurut kakak itu gimana? LGBT ya berarti suka sama jenis. Menurut kami itu sesuatu hal yang tidak boleh dinormalisasi. Apalagi sekarang banyak dari artis atau idol yang menormalisasi LGBT itu sendiri. Nah, kita sebagai masyarakat atau juga salah satu dari penyuka K-pop, kita jangan ikut-ikutan. Setidaknya kita jangan menormalisasi kalau orang yang suka LGBT itu orang normal gitu, apalagi sampai merubah gender. Nah, di dalam kisah Nabi Lut itu kan ada kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu suka laki-laki sama laki-laki. Itu dikasih Allah azab langsung pada saat di zaman itu. Tapi sekarang kan azabnya lebih tepatnya di akhirat nantinya. Tapi kita jangan ikut-ikutan arus, apalagi mau coba-coba suka gitu. Setidaknya kalau kita emang nggak bisa menghilangkan rasa sukanya, kita harus tahu dulu hukum-hukum tentang LGBT itu seberapa parahnya, sehingga kita bisa menimbulkan rasa takut dan kita tidak menormalisasi LGBT itu. Sebelumnya dengan abang siapa? Nama saya Abdi Ramadhani dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi ini bang, pertanyaannya bagaimana pandangan abang terhadap LGBT ini? Kalau kita bicara tentang LGBT dari dua sisi, baik itu hukum negara ataupun hukum agama, sepertinya sudah salah. Karena kita di kehidupan sehari-hari sudah tahu kenapa LGBT ini tidak bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena pada kodratnya kita sebagai manusia diciptakan berpasang-pasangan. Tentunya berpasangan di sini maksudnya bukan dengan sesama jenis, namun antara laki-laki dan perempuan. Tentu LGBT ini sudah melanggar hukum, baik itu hukum negara ataupun hukum dari agama. Gitu. Jadi sepertinya solusi dari kasus LGBT ini harusnya dikurangi, karena memang kembali kita diciptakan berpasang-pasangan. Kembalilah kepada hukum alam tersebut, jangan melawan, karena semua yang sudah diatur dari sedemikian hari masih berlaku sampai sekarang. Apa pendapat kamu tentang penerimaan LGBT di sekolah, masyarakat, ataupun di pertemanan mahasiswa? Menurut saya pribadi itu sesuatu yang salah ya, karena LGBT sendiri juga menyalahi aturan dari agama dan penyimpangan dari kemanusiaan, karena sejatinya manusia itu memiliki kodrat dan naluri menyukai lawan jenis, sehingga ketika dia menyukai sesama jenis, dia sudah melanggar kemanusiaan. Dan kita sendiri tahu bahwa di agama LGBT sangat dilarang oleh Allah dan kaum yang seperti yang terjadi pada zaman Nabi Lut, yakni kaum Sodom yang yang sudah diazab oleh Allah. Sebelumnya namanya siapa tadi bang? Riyadi Anand. Dari Prodi Bisnis Digital. Oke, terima kasih. Menurut abang bagaimana pandangan abang mengenai LGBT bang?
Kayaknya aneh ya kalau LGBT ya, karena kita diciptakan dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Tentunya ya kita harus berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan gitu sesuai dengan apa yang telah diajarkan dari terlebih dahulu gitu. Jadi menurut abang bagaimana nih perkembangan LGBT yang ada di Indonesia sejauh yang abang ketahui? Kayaknya sekarang sih sudah mulai berkembang. Di kampus lain ada juga yang bandnya itu sangat menentang itu adanya LGBT itu. Menurut abang apa regulasi atau aturan yang tepat untuk mencegah berkembangnya LGBT di Indonesia? Mungkin harus diteliti lagi psikologi para anak-anak mungkin ya. Karena dari anak-anak itulah dia berkembang jadi misalnya untuk menentukan masa depan dia gitu. Baik itu dari arah yang baik ataupun arah yang tidak baik, bang. Oke. Halo Kak, sebelumnya izin bertanya sama kakak dulu. Nama kakak siapa? Oke, nama saya Welty. Dari prodi? Dari Prodi Administrasi Pendidikan. Oke Kak, kami izin wawancara kakak dulu sebelumnya. Bagaimana sih pandangan kakak tentang maraknya LGBT di kalangan masyarakat? Bahkan sebagian masyarakat sekarang ini udah menormalisasikan yang namanya LGBT. Bahkan ada juga yang mensupportnya Kak. Bagaimana pandangan kakak? Jujur kalau tentang LGBT saya tidak mendukung. Tapi tidak mendukung bukan berarti saya berhak untuk membenci, berhak untuk ngejudge mereka. Sesuai dengan agama saya, LGBT itu dilarang ya. Juga LGBT tidak sesuai dengan norma-norma kita, apalagi ditambah sekarang lagi hype ya LGBT itu, jadi dinormalisasikan, apalagi banyak anak muda yang sekarang menormalisasikan LGBT. Seharusnya kita, apalagi orang-orang tua, juga harusnya membimbing anak-anak supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Misalnya dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan terlalu bebas. Kita juga harus lihat loh, banyak loh tanda-tandanya LGBT itu bagaimana. Walaupun memang ada juga beberapa LGBT yang tidak secara luas memberitahukan bahwa dia LGBT, ada juga yang memang secara terang-terangan ya mengakui bahwa dia LGBT. Jadi secara ininya saya tidak setuju. Tidak setuju.